Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Pada saat lu lahir, alam semesta itu mau bikin lu manusia paling bahagia seluruh dunia karena lu kreasi dia gitu loh. Ya, lu punya anak, lu pengen dia paling bahagia dong karena dia kreasi lu gitu. Jelas gak nih? Nah, yang menghalangi kita adalah pada saat kita lahir, kita diprogram pikiran kita sama apa? Orang tua, lingkungan, pendidikan, agama dan lain-lain, sama ideologi. Ideologi basically. Masuk ke kepala kita, keputusan yang kita buat berdasarkan ideologi gitu. Jelas gak nih? Jadi musuh utama paling besar itu adalah pikiran, men. Ini kontroversial nih. Musuh lu yang utama adalah pikiran. Bruce Lee bilang apa? Kalau lu mau jadi hebat, jangan mikir. Just do it. Just do it. Just do it apa? Pakai insting lu doang, titik. Karena insting lu itu yang membawa lu sampai saat ini. Kalau lu pakai pikiran, lu mati. Gini analoginya. Hidup itu bagaikan pertarungan tinju. Hidup itu bagian pertarungan tinju. Seperti Mike Tyson bilang, lu selalu punya rencana sampai lu ketampol di muka lu. Jadi lu nggak bisa punya waktu berpikir karena hidup selalu nampol lu di muka. Jadi lu harus menggunakan insting lu untuk bertahan hidup, untuk jadi hebat gitu. Kalau lu mikir lu ketampol, lu mati. Toh kalau lu mikir, lu nggak bisa ambil keputusan karena pikiran adalah kebingungan. Pada saat lu mikir, satu pikiran akan timbul 5 pikiran timbul lagi sampai ratusan pikiran. Pada akhirnya, karena lu udah bingung, toh lu ngambil keputusan berdasarkan insting juga. Jadi mikir itu buang-buang waktu sebenarnya. Karena keputusan lu adanya snap judgment. Jadi percaya sama insting dan refleks. Karena alam semesta ngomongnya melalui refleks, bukan dari pikiran. Ini yang paling susah, orang kebanyakan mikir. Lu jangan mikir, buang pikiran lu. Gitu. Throw out your mind. Just do it, lakukan insting lu bilang. Kalau lu butuh rencana gimana? Perlu gak bikin rencana? Steve Jobs bilangnya gini, gue gak butuh rencana, gue cuma butuh action. Kalau gue butuh rencana, ntar rencananya datang ke gue, bukan gue bikin-bikin gitu. Bahkan semua penemuan yang hebat yang dilakukan manusia itu bukan karena pikiran. Dia gak mikir pengen bikin hukum gravitasi, dia gak mikir bikin listrik. Enggak, semua terjadi karena kecelakaan. Newton menemukan hukum gravitasi bukan karena dia mikir, tapi dia lagi duduk, tiba-tiba apel jatuh di kepalanya, dia muncul inspirasi datangnya dari insting, baru dia catat. Jadi semuanya yang terjadi ini datangnya dari insting, bukan dari pikiran. Pikiran itu menghambat gitu. Jadi lo harus ikutin insting ya. Tapi sorry to say nih, banyak ideologi yang menahan insting. Yang harus dilakukan adalah menjadi alamiah, ikutin insting. Kalau insting ditahan, dia akan jadi kayak bom waktu, dia akan meledak dan menghancurkan lo. Contohnya seks. Kalau seks ditahan, dilarang, prostitusi tambah tinggi. Kenapa? Toh dia akan nyari penyaluran gitu. Pendidikan, lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu, peraturannya begini, manajemen harus begini begitu. Ditahan insting lu. Akhirnya lu self destruct. Lu nggak melakukan ini, lakukannya di sini. Orang-orang paling berkarisma, paling keren adalah orang-orang yang pada saat dia lagi party atau dugem. Kenapa? Karena dia udah gak mikir, dia menggunakan insting naturalnya gitu loh. Makanya kalau lu lihat orang-orang yang lepas, ekspresif gitu, dia tuh keren, berkarisma. Karena gak ada lagi pikirannya. Jadi ya apapun ideologi yang lu anut gitu ya, kalau bisa gitu. Kalau gue sih, gue benar-benar langganin, kalau bisa, yang menahan insting lu, let it go. Yang mendukung, lu ikutin gitu. Itu saran gue. Karena toh aneh kan lu tahan juga insting lu, dia akan meledak suatu saat di mana. Kalau nggak lu salurin di sini, tubuh lu yang hancur jadi stroke gitu. Oke, sip nih. Nah, lu harus ikutin insting lu karena insting lu akan membawa lu ke kebahagiaan paling luar biasa karena lu adalah makhluk paling mulia yang diciptakan alam semesta. Nah, ada satu lagi yang gila. Gini. Kenapa kita tergila-gila sama cewek cantik? Kenapa kita ngeliat iPhone, kita nggak peduli harganya, nggak peduli speknya, padahal Samsung lebih bagus speknya. Tapi kita berani beli mahal, kecuali lu miskin, berani beli mahal demi sesuatu yang indah, tapi sebenarnya speknya jelek.
Kenapa kita tergila-gila sama keindahan? Kalau ada sesuatu yang indah, kita langsung powerless. Bisa nggak lo jawab? Bener nggak? Kalau ada cewek cantik, kita langsung powerless. Kita langsung tercharm. Produk Apple kita langsung tercharm. Nggak peduli isinya apa, tapi tercharm sama sesuatu yang indah. Tahu nggak kenapa? Did you know? Karena pada saat lu ngeliat sesuatu yang indah, nggak ada pikiran, lu blank. Fokus ke keindahan. Enggak, lu blank. Pada saat lu lihat cewek indah, lu nggak mikir lu. Pada saat otak kita nggak, pada saat pikiran kita nggak ada, kita melihat indah. Pada saat ada sesuatu yang bisa bikin kita nggak mikir, menjadi indah. Itu kuncinya. Lu mau persuasif sama orang, yang harus lu lakukan adalah bukan dengan berbagai macam logika bla bla bla. Lu pengen persuasif sama orang, bikin dia supaya nggak mikir, dia langsung tercharm. Pantas ya orang-orang yang jarang mikir tuh jago sama cewek ya. That's right. Kalau orang-orang yang pintar, logik, jago, pada bego sama cewek. Basically, orang yang nggak mikir bisa bikin cewek nggak mikir. Orang yang punya logika, dia bikin cewek mikir. Padahal keindahan itu adalah pada saat lu nggak mikir, pada saat lu nggak ada pikiran, semuanya indah. Action yang harus lu lakukan adalah visualisasi apa yang lu inginkan, blok semua pikiran yang meragukan itu, ikutin insting lu. Kalau lu butuh rencana, jangan pakai pikiran lu. Cukup visualisasi, ikutin insting lu, nanti rencana datang sendiri ke lu. Rencana datang, the best ideas itu pada saat lu lagi mandi, lu lari-lari sore, biasanya datang sendiri. Bukan karena lu diam mikir nih apa ini. Lu gak akan datang. Lu bilang kita diciptakan punya sebuah tujuan gitu. Betul. Nah, gimana cara kita tahu? Kita nggak akan pernah tahu tujuan kita. Jadi Kita nggak akan pernah tahu tujuan kita. Kita hanya bisa melihat jejak tujuan kita dengan melihat ke belakang. Jadi connect the dot, betul. Jadi kita dituntun saat ini untuk begini. Kadang kita dibawa ke kesengsaraan, kadang kita dihancurin dulu. Kita nggak tahu ini kita mau dibawa kemana, maknanya apa, arah tujuannya kemana. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita hubungin titik-titiknya. Oh, ternyata gue dibawa ke sini karena untuk ketemu ini. Karena gue ketemu ini gue jadi begini, akhirnya gue jadi begini gitu. Kita cuma bisa lihat arah tujuan kita dengan melihat ke belakang. Tapi melihat ke depan kita nggak bisa. Dan kita harus percaya yang momen ini yang paling benar adalah ikutin intuisi, titik. Jadi kita summarize jejak yang ke belakang gitu ya. Kita cuma bisa melihat jejak yang ke belakang, bukan ke depan. Karena yang ke depan jadi misteri. Kalau ke depan kita tahu, kita nggak akan melakukannya gitu, udah tahu gitu. Nggak ada lagi yang namanya pergerakan, there is no movement. Justru dengan kita nggak tahu kita gerak, gitu. Jadi ikutin insting terus aja. Betul. Punya visi nggak? Punya visi, ikutin insting. Jadi ada 4 states of mind. Jadi lu dalam kehidupan sehari-hari punya 4 state dan cuma 4 state ini doang. State pertama adalah lu nggak punya visi dan lu nggak bahagia. Bahagia maksudnya lu emosional, punya emosi positif. Lu nggak punya visi, lu nggak punya bahagia. Itu disebut depresi. Karena lu nggak punya tujuan. Visi kan tujuan, tapi bukan berarti lu nyampe tujuan itu, tapi cuma buat gerak gitu. Lu nggak punya tujuan, nggak punya visi, dan lu nggak happy. Lu depresi, stres. Lu punya tujuan, punya visi, tapi nggak happy. Lu jadi ketakutan. Gue pengen gini tapi gue nggak bahagia, gue takut gitu. Jadi lu was-was. Iya, jadi lu was-was. Itu yang Kedua, was-was. Punya visi, nggak happy, was-was. Ketiga, lu happy in the now. Saat ini lu happy, tapi lu nggak punya visi. Akhirnya lu terjebak, ya lu begitu aja. Nggak ada kemajuan, tapi lu happy main game aja, main video game, dugem-dugem. Tapi hidup lu ya begitu aja, dan akhirnya lu bosen. Lu bosen, lu nggak jadi apa-apa. Nah, yang ideal adalah lu punya visi dan lu happy. Visi itu apa? Visualisasi. Happy itu adalah state lu. enjoy the trip kali ya. Ya, state lu harus bikin diri lu bahagia gitu. Bahagia dengan memblok semua pikiran-pikiran yang negatif. Kalau misalnya lu visualisasi alam semesta nggak ngasih informasi, lu dicuekin gitu misalnya. Lu lakukan sesuatu yang bikin lu senang. Main game kek, jalan kek, pokoknya lu harus stay happy. Pokoknya menghindari si pikiran negatif itu muncul gitu. Bener, karena begitu pikiran negatif itu muncul, lu akan take action berdasarkan pikiran. Hati kecil lu cuekin. Alam semestanya nangis. Kenapa? Karena dia udah menciptakan lu makhluk paling mulia. Lu jadi egois, bilang lu nggak ngaruh alam semesta. Lu tuh apaan sih? Gue ini bukan apa-apa gitu. Sama kayak lu punya anak lu bilang lu bukan orang tua gua gitu. Gue ada pertanyaan krusial. Oke, gimana? Kan lo bilang insting itu nomor, maksudnya lo harus ikutin insting ya. Betul. Terus pertanyaan gue, logik itu gunanya buat apa? Logik itu adalah tools atau alat untuk
melihat apa yang sudah terjadi. Analisa itu pikiran lu cuma bisa menganalisa apa yang sudah terjadi, bukan apa yang akan datang. Lu nggak bisa meramal masa depan, men. Logika lu nggak bisa meramal masa depan. Lu cuma bisa lihat masa lalu, lu analisa. Tapi untuk menentukan jalan hidup lu yang terbaik untuk masa depan, lu nggak bisa pakai logika. Dia nggak bisa lihat ke depan, lu bisa ngeramal masa depan pakai logika lu. Nggak bisa. Cuma kemungkinan juga. Nah, sekarang gue tanya sama lu, apakah 99% rencana lu berhasil atau gagal? Mayoritas gagal. Semua rencana gue 99% gagal. Gue punya rencana, gue jalanin, gue ditendang sama realita. Gue nggak pernah mikirin bikin PW. Gue mikirin jadi programmer komputer. Kalau gue jadi programmer komputer, gue udah botak sekarang. Tapi gue ditendang jadi bikin PW karena gue galau dan lain-lain. I have a good life gitu. So tujuan logika adalah cuma menganalisa masa lalu gitu. Terus gunanya sekolah, kan sekolah itu kan melatih logik. Apa? Gunanya sekolah adalah membuat tuh jadi bodoh. Anjing, berarti gue bego dong. Sekarang gue tanya sama lu S2 kan? Seberapa banyak hal yang lu pelajarin di kampus yang berguna buat kehidupan lu? Basically gue S2 cuma buat nama sih. That's it. Cuma buat bikin orang-orang percaya. That's it. Sekolah itu adalah sistem yang diciptakan oleh orang-orang yang ingin mengontrol manusia. Para elit yang nggak mau manusia jadi pinter. Makanya dimasukin sekolah. Sekolah itu tujuannya apa? Supaya lu dapat kerja gitu. Bukan supaya lu kaya. Supaya validasi aja. That's right. Oh my god, orang-orang kaya itu anak-anak SMP, lulusan SMP SMA. SD. Fuck man, kenapa? Karena guru mereka itu kehidupan, bukannya apa kata orang gitu. Nah gitu. Oh ya, satu lagi supaya perjelas. Kalau lu ikutin insting, misalnya lu kesenggol orang, terus lu bunuh tuh orang, berarti salah dong, nggak moral dong, bener gak? Misalnya lu ikutin insting nih, lu kesenggol sama orang, terus lu kesel lu bunuh tuh orang, berarti salah dong. Itu bukan insting. Biasanya kalau lu kesenggol orang, lu bunuh tuh orang, lu lagi mikir. Lagi mikir negatif, lu kesel, kesenggol, lu marah, lu bunuh tuh orang gitu. Jadi insting lu timbul dari pikiran. Sedangkan kalau lagi nggak mikir, lagi bahagia, lagi happy karena nggak ada pikiran, kesenggol orang, lu senyum sama tuh orang, lu nggak mungkin melakukan hal yang negatif gitu. Kalau insting memperkosa orang gimana? Memperkosa keluar dari mana? Dari pikiran bahwa negatif, bahwa lu kesepian, lu butuh seseorang yang menyelamatkan lu dari kesepian, lu memperkosa gitu. Tapi kalau lu nggak ada pikiran, lu happy, lu indah, dan lu pasti punya temen. Jelas nggak? Jadi kalau insting menjurus ke hal yang jelek, biasanya insting itu timbul dari pikiran lu gitu. Basically. Gue nanya lagi nih, boleh ya? Insting. Ya. Setiap orang kan itu punya tingkatan insting yang lain-lain, kepekaan insting yang lain-lain. Betul. Oke. Gimana nasibnya sama orang-orang yang memang sudah logiknya terlalu tinggi sehingga instingnya tertutup, akhirnya dia terlalu mengikuti logiknya sehingga dia tidak bisa peka sama instingnya dia. Apakah orang itu lu? Gua nggak. So who cares? Lu nggak usah peduli kalau itu bukan lu. Kalau itu lu, kalau lu punya logik yang luar biasa, lu harus punya yang namanya keberanian untuk melangkah dari comfort zone, untuk membuang pikiran lu. Karena keberanian bukanlah pada saat lu berpikir rasional, keberanian datang pada saat lu percaya dengan diri lu. Pikiran itu membuat lu nggak percaya sama diri lu, pikiran itu membuat lu percaya sama ideologi orang. Gitu. Dengan kata lain, lu dikontrol oleh orang lain melalui program yang ditaruh di kepala lu. Sedangkan alam semesta menangis karena alam semesta bilang, gue yang menciptakan segalanya, kok lu nggak percaya sih sama gue? Dan lu dengan egoisnya bilang, enggak, gue nggak percaya sama lu, gue lebih percaya orang yang naruh pikiran di pikiran gue yang menyatakan bahwa gue bukan apa-apa, gue ini cupu, gue ini harus ngejar cewek terus dan menjadi hamba cewek, gue harus mentraktir cewek dan mempertahankan cintanya. Seumur hidup gue cuma ngejalanin supaya cewek itu nggak pergi dari gue karena gue benci diri gue. Orang yang mempertahankan cinta adalah orang yang benci dirinya. Begitu. Dia benci dirinya sehingga dia butuh diselamatkan sama kehadiran cewek. Itu samanya mengkhianati dirinya sendiri loh. Fuck man. Terus aplikasinya buat kayak teman-teman kita yang buat ke cewek gimana tuh? Buat teman-teman lo. Buat teman-teman PW. Anak-anak PW. Gue udah bilang tadi, ikuti intuisi lo, visi emosi.
kosongkan pikiran lu gitu. Jangan jadikan pikiran lu sebagai pegangan, tapi intuisi lu. Karena toh intuisi lu yang membawa lu sampai saat ini gitu. Kalau lu percaya evolusi juga, yang membawa binatang jadi monyet jadi manusia itu intuisi gitu. Nggak ada lagi insting, intuisi sama. Gitulah. Jadi kalau misalnya ngeliat cewek cakep, lu ngerasa kayak insting lu bilang gak usah approach ya, udah gak usah approach. Nggak usah. Kalau lu lihat cewek cakep, kenalan. Dan pada saat lu kenalan, lu jangan mikir. Jangan mikir gua harus gimana, ntar kalau dia nggak suka gimana. Kenalan aja. Kenalan, hai, gua mau kenalan sama lu gitu. Atau pikiran lu bilang minta api rokok gitu. Lu punya korek. Jangan mikir, selalu dengerin intuisi lu. Begitu lu mikir, interaksi lu jadi kayak robot. Justru pada saat lu interaksi, lu nggak boleh mikir. Kalau lu mikir, flow aja. Iya, kalau lu mikir, lu jadi kayak robot. Kalau lu nggak mikir, interaksinya alamiah gitu. Yang gua nggak setuju sama pick up artis dan segala macem yang ngajarin lu harus punya kalimat lu hafalin supaya lu terus cewek bisa jawab apa yang lu harus ngomong apa. Dia berfokus sama pikiran gitu. Mereka ngelatih pikiran. Yang gue sarankan lu jangan ngelatih pikiran, lu ngelatih refleks untuk rasain insting lakukan, rasakan insting lakukan. Lu latih refleks, bukan pikiran. Karena kalau lu latih pikiran itu sama aja lu menghafal. Andai kan hafalan itu jadi refleks, lu ngomong sama cewek, topik lu nggak akan bisa di luar hafalan lu gitu. Tapi kalau lu refleks, lu bisa jawab apapun, seluas apapun, karena insting lu database paling luas di seluruh dunia, orang dari alam semesta gitu. Bukan dari pikiran lu yang sempit gitu. Ini yang harus diketahui sama orang-orang. Shit, karena orang-orang itu nggak ngerti dan gue capek jelasin. Nah terus kalau yang lo pernah pelajarin lah, insting itu kan adalah akumulasi dari apa yang lo pelajari dan lo lakukan. Tidak. Bukan. Itu adalah pikiran lu yang menimbulkan insting. Tapi insting murni lu datangnya dari alam semesta, yaitu database semua yang ada di dunia ini dan yang tahu masa depan. Jadi apa bedanya insting yang keluar dari pikiran dan insting yang murni? Gitu. Insting yang keluar dari insting yang murni adalah insting yang keluar pada saat lu lagi nggak mikir. Terus kenapa ada orang yang lulusan SD jadinya sukses? Ada yang lulusan SD cuman kerjanya nyuci baju. Karena orang SD yang sukses, dia punya visi yang bagus dan dia ngikutin instingnya. Sedangkan orang SD yang nyuci baju, yang dia pikirin adalah gue cuma lulusan SD, gue cuma bisa nyuci baju, gue nggak bisa jadi apa-apa, gue cupu. Dan alam semesta bilang, ya kalau itu permintaan lu ya gue kasih. Oke, pertanyaan saya Jelas terjawab. Gue paham. Simpel kan? Jadi alam semesta memberikan apa yang kita. Alam semesta tuh mau ngasih apapun yang lu mau. Berarti yang tukang cuci baju itu dia nggak mau apa-apa. Dia merasa dirinya tidak layak. Oke. Sehingga alam semesta bilang, gue udah nyiptain lu, gue siap mendukung lu nolak gue, dan lu minta supaya diri lu nggak layak. Oke, gue wujudin, lu nggak akan layak. Dan orang itu bilang tuh kan alam semesta nggak ngewujudin gue, berarti alam semesta bullshit gitu. Berarti lo adalah apa yang lo pikirkan dong. Lu adalah apa yang lu visualisasikan. Beda loh pikiran sama visualisasi. Pikiran itu ditanamin sama orang, visualisasi itu datang dari dalam diri lu. Walaupun visualisasi bukanlah suatu hal yang mungkin bisa dipenuhin buat lu. Karena ingat, tujuan visualisasi tadi buat membuat lu bergerak. Tapi bergerak ke arah yang sangat membuat lu senang gitu. Kalau misalnya lu udah visualisasi dan kasih emosi belum datang, jangan dipaksa. Lakukan hal yang lain gitu. Dia akan datang tepat pada waktunya. Kalau lu paksa malah gak datang. Kayak barang hilang, kalau lu cari nggak ada. Dapet. Kalau lu nggak cari malah ini ada gitu. Simple. Ini gue kasih satu teknik deh. Kalau lu mau approach misalnya. Kalau gue udah nggak mau approach, males. Approach waste of time. Tapi kalau lu pengen gunain ini buat approach, begitu lu approach, lu selalu kasih afirmasi ke diri lu. Cewek suka sama gue, cewek suka sama gue, cewek. Tapi lu ngomong dalam pikiran sendiri, terus lu approach sambil omongan ini jalan terus. Dibandingkan ntar dia suka apa enggak gitu. Tapi begitu pikiran mau masuk, lu langsung bacot sendiri aja di kepala lu. Cewek suka sama gue, cewek suka sama gue, cewek suka. Jadi lu nggak mau ngebiarin pikiran itu masuk. Lu bacotin. Coba aja, try this. Oke, sip. Kalau lu mempelajari segala macam pelajaran lu passionate, that's fine. Karena itu akan
dibutuhkan di masa depan itu membawa lu ke satu titik gitu. Berarti tadi kata passionate itu bisa digaris bawah. Artinya itu adalah you need to do what you love. That's right. Karena emosi pada dasarnya terbagi dua, love and fear. Kalau love, lu menjalankan apa yang lu suka. Kalau fear, lu menjalankan apa yang lu gak suka, tapi lu takut kalau lu gak jalanin lu gak dapet duit. Berarti mayoritas orang-orang di dunia ini adalah dia terperangkap dengan pandangan environment dia tentang makna sukses. Dia terperangkap dalam ideologi yang dibor di kepala dia dari masih kecil. Entah itu pendidikan, entah itu lingkungan, entah itu orang tuanya, tradisi, agama, dan lain-lain. Oke, mungkin ada tips buat yang kita udah terperangkap dengan tradisi, agama, bor-boran yang bor-boran apa namanya program-program yang udah ditanamin pas kita kecil. Bagaimana supaya kita ngaktifin insting kita lagi? Oke. Yang pertama itu lu harus jujur sama diri lu sendiri, jujur sama insting lu, jangan mengkhianati diri lu. Kalau lu mau sesuatu, lakukan. Jangan mengkhianati diri lu karena pikiran. Kedua, jangan menjadi orang yang cuma bikin orang lain senang tapi diri lu kecewa. Karena kebanyakan orang gak bisa jadi diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Orang lain semuanya senang. Egois ya? Ironis jadinya. Nah, gini, orang lain semua senang tapi dirinya sendiri kecewa. Kalau lu nggak nyenengin orang lain, lu dibilang egois. Padahal egois yang sesungguhnya adalah memaksakan kehendak. Iya, adalah dia bikin orang lain senang tapi dirinya nggak bahagia. Itu egois yang sebenarnya. Ada pertanyaan real life lagi. Gitu. Misalnya ada. Anjir banyak banget. Ya nggak apa-apa sih. Bring it on. Ini soalnya gue kupas lagi nih. Yes. Biar. Maaf Pak, S2 terstruktur banget Pak dan detail. Iya, nggak apa-apa. Silakan aja. Nah, terus abis itu gini. Oke, sekarang let's say gue ini someone who wants to activate my intuition. That's right. But I am trapped with a lot of fucking thought that I had from my childhood. Yes. Bahasa Indonesia adalah gue ini adalah orang yang pengen memaktifkan intuisi gue. Tapi terperangkap dalam program masa lalu. Ya, oke. Some days gue ada satu pengen decision making, ada satu pengen membuat suatu keputusan. That's right. Dimana gue ini nih, gue dilema nih. Ada logika ngomong, ada intuisi ngomong. Dia ikutin intuisi. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah gue harus ikutin mana? Intuisi. Oke. Pertanyaan pertama jawab. Pertanyaan kedua, karena gue terbiasa mengikuti pikiran gue. Kan gue udah terlanjur nih, gue ngikutin pikiran gue. Iya. Kadang ada orang mikir sudah menjadi habit. Iya. Dan lu nggak bisa mematahkan habit. Ya, nah kadang udah terjadi kan, gue ngikutin pikiran gue nih, anjing nih gue gagal nih. Apa yang harus gue lakukan? Jadi basically lu terperangkap dalam habit untuk memilih pikiran bukan insting, gitu kan? Jadi lu berpikir bahwa kalau lu terperangkap dalam habit, lu nggak bisa melakukan apa-apa. Habit itu otomatis, itu pikiran lu. Padahal faktanya habit, jika lu sudah sadar bahwa lu punya habit itu bukan otomatis lagi tapi pilihan. Habit adalah sesuatu yang lu lakukan tanpa sadar. Begitu lu sadar, itu bukan jadi habit lagi, itu jadi pilihan. Tinggal lu memilih yang mana. Nah, begitu udah jadi pilihan, pada saat lu memilih yang benar, yang habit akan memberikan lu yang namanya ketakutan. Lu akan takut setengah mati. Tapi sekali lagi kalau lu jagoan, ya lu nggak takut gitu. Oke, itu kan kedua nih. Pertanyaan ketiga ada tambah satu lagi. Oke. Seandainya gue udah terlanjur ngikutin pikiran gue. Oke. Apakah gue harus melakukan seperti ini? Ini konklusi dari gue namanya. Oke. Jadi kan lu sudah jadi dari dulu lu sudah mengikuti pikiran. Dan pada saat di saat gue harus decision making dan gue udah terlanjur ngikutin pikiran gue. Oke. Apakah itu bisa jadi baik? Apakah itu bisa jadi correcting course atau membenarkan jalan lu kalau akhirnya lu ikut intuisi gitu kan? Bukan, gue arahinnya kayak gini. Seandainya gue udah satu decision making, terus gue udah putuskan mengikuti pikiran gue bukan hati gue. Oke. Apakah di situ gue harus jujur kayak anjing iya nih, gue nih ngikutin pikiran gue. Next time gue harus ngikutin habit gue. Apa gue harus sadar dulu ke situ? Itu bisa jadi, tapi itu hanya rencana. Apa yang gue harus lakukan kalau kayak gitu? Kalau udah terlanjur ngikutin pikiran lakukan gue? Apa yang harus lo lakukan, yaitu memilih insting lo sekarang juga. Jangan cuma rencana. Itu rencana. Next time gue baru ikutin insting deh. Next time gue baru ikutin insting deh. Kayak lu akan melakukan itu besok, tomorrow.
tapi tomorrow never comes. Karena sekarang lu ngikutin pikiran, besok deh gue isi, besoknya besok lagi. Jadi tomorrow never comes. So do it now. Gitu. Oke. Challenges-nya cuma takut gitu. Lu takut aja. Tapi pada saat lu berani malah enak. Jadi tadi cara memecahkan habit yang udah tertanam nih dari dulu nih, itu adalah sadar dulu. Setelah lu sadar jadi pilihan kan, bukan habit lagi. Habit kan otomatis. Lu sadar jadi pilihan nih. Begitu jadi pilihan, tantangannya adalah lu takut, hadapi ketakutan. Simpel ya ini. Simpel. Jawab. Mungkin buat pendengar itu kayaknya perlu ini kayak strukturnya gimana, karena kan Nggak ada struktur men. bukan buat orang mencernanya ini kan kan ngawang nih kemana. Nggak ngawang, jelas. Sangat Jelas. Begini, yang bikin susah adalah melawan ketakutan mereka untuk memilih insting dibandingkan logika. Kenapa? Karena mereka suka yang namanya alasan. Kalau nggak ada alasan, mereka pikir itu bullshit, mereka pikir itu bakal kacau gitu. Padahal sesuatu yang berhasil itu adalah sesuatu yang di luar comfort zone, sesuatu yang di luar zona nyaman, dan sesuatu yang tidak memberikan kepastian. Kalau lu cuma nyari-nyari yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja, lu nggak akan dapet apa-apa. Justru entrepreneur misalnya, dia berani ngelawan kepastian untuk sesuatu yang tidak pasti. Dia gambling. Biasanya gambler itu kaya. Gambler maksudnya bukan main gambling ya, tapi gambling on life gitu. Kalau mau tahu gambler, oke, follow Dan Bilzerian. Dia bukan gambler, dia poker. Ya begitulah. Gimana? Sip.